Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada setiap manusia di muka bumi ini. Dari sekian banyaknya nikmat itu, tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana dalam surat 14 Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada nikmat Allah berupa 3 alat atau sarana yang diberikan Allah kepada manusia agar kita bersyukur kepadanya. Apa saja ketiga alat bersyukur itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 16 An-Nahl ayat 78. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ketiga alat itu diberikan Allah agar disyukuri sesuai dengan kehendak Allah, yaitu digunakan untuk yang pertama, pendengaran atau telinga, digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lalu penglihatan atau mata digunakan untuk melihat ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Dan hati nurani digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, lalu diamalkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendatangkan kebaikan bagi dirinya, kebaikan bagi keluarganya, dan kebaikan bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Inilah manusia yang bersyukur, beriman dengan ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Lalu, apa jaminan Allah bagi orang yang bersyukur, beriman dengan ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim? Dalam surat 14 Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji, jika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat-Nya kepada kita. Terutama nikmat yang paling utama antara lain adalah nikmat iman. Sebagaimana dalam surat 8 Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Inilah tanda-tanda ciri-ciri orang yang beriman.
Apakah ada getaran iman di hati kita bila disebut nama Allah? Dan bila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah kuat keimanan, kecintaannya kepadanya. Lalu apalagi jaminan Allah bagi orang-orang yang beriman bersyukur dengan ayat-ayatnya? Dalam surat 16 An-Nahl ayat 121 dan 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syakirul li'an umihi iztabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas-sholihin. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi jaminan Allah bagi orang yang bersyukur, beriman dengan ayat-ayatnya adalah: pertama, Allah akan tambah nikmatnya dan juga imannya. Kedua, menjadi orang pilihan Allah. Ketiga, ditunjuki ke jalan yang lurus. Keempat, di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah jaminan Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya yang bersyukur, yaitu berfungsinya pendengaran, penglihatan, dan hati nuraninya kepada ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat 40 Ghafir ayat 61. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aksaron nasi la yashkurun. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Lalu apa dampak akibatnya bagi orang yang kufur, yang tidak bersyukur atas nikmat Allah? Dalam surat 14 Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad jara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa orang yang kufur, yang mengingkari nikmat Allah, yaitu tidak difungsikannya telinga, mata, dan hati nuraninya untuk mendengar, melihat, dan memahami ayat-ayat Allah, maka di akhirat akan dimasukkan ke neraka jahanam. Dan di dunia seperti binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Dan bagaimana sifatnya? Dalam surat 16 An-Nahl ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal bigola wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yahluku ma la ta'lamun." Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.
Kuda itu binatang ternak yang bisa ditunggangi oleh siapa saja. Orang yang tidak bersyukur, yang mengingkari nikmat Allah, itu seperti binatang ternak, akan mudah ditunggangi, diprovokasi, dipengaruhi, dan diadu domba antara yang satu dengan yang lain. Ayat tersebut di atas juga menerangkan bahwa kuda dan juga binatang ternak lainnya adalah menjadi perhiasan. Kuda atau domba itu kadang dilombakan, lalu dihias dengan berbagai macam pernak-pernik, sehingga menjadi tontonan, permainan yang menarik bagi penonton. Orang yang tidak bersyukur, yang mengingkari nikmat Allah itu seperti binatang ternak, sehingga menjadi tontonan dan permainan orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa manusia yang tidak bersyukur, yang mengingkari nikmat Allah itu seperti binatang ternak? Dan apa yang menyebabkannya seperti itu? Dalam surat 17 Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam ayat tersebut Allah melarang kita untuk ikut-ikutan sesuatu yang tidak kita ketahui. Jangan seperti binatang ternak, domba, atau bebek, mau digiring kemana saja, tidak tahu maksud, arah, dan tujuannya. Allah melarang kita untuk membebek yang tidak punya pendirian. Jadilah diri sendiri pribadi yang baik, dan jangan pernah jadi orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita harus kembali kepada Al-Quran, sebab kunci keberkahan adalah dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam surat 38 Shot ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anjalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatajakkara ulul albab." Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari.